Shalom, puji Tuhan. Kita ketemu lagi dalam tuntunan sepekan yang pertama di tahun yang baru 2026. Amin. Di bulan Januari. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih juga buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua staf pengantin yang ada yang memberikan kami berdua kesempatan untuk mengisi tuntunan sepekan yang pertama di bulan Januari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Mari sama-sama pagi hari ini kami mengajak kita semua untuk sama-sama berdoa, rasakan kasih Tuhan, katakan terima kasih. Terima kasih kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan. Saya mengajak kita semua yang di rumah-rumah sembah Tuhan.
terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu ya Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik ya Tuhan buat kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan sama-sama belajar ya Tuhan kebenaran firman-Mu. Sertai kami Tuhan, urapi kami Tuhan, biar apa yang keluar dari lidah bibir kami Tuhan, semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami yang tidak ada apa-apanya ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus yang memperlengkapi kami Tuhan, Roh Kudus yang mempermudah ya Tuhan, biar yang mendengar mengerti ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap sama-sama belajar. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita sapa yang di live streaming. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Wah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Pagi hari ini saya pagi hari ini ditemani oleh Pak Bangun. Ya. Kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Gembala yang sudah memberikan kami kesempatan untuk sama-sama belajar. Nah, untuk yang tema yang diberikan ini adalah menarik nih. Ayat emas di tahun 2026. Dan ayat emas saya ini Pak Bangun menarik. Ayat emas saya itu ada di Amsal 4 ayat 7. Yuk kita bersama-sama baca. Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7. Saya pertama kali dapat ayat ini pada saat saya buka, saya berpikir cukup lama. Artinya apa saya juga kurang mengerti. Ya kita baca dulu. Amsal 4 ayat 7. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Ini saya sempat berpikir ayat ini berkata apa ya? Saya di awal tahun 2026 dapat ayat kayak gini. Setelah untungnya sekarang teknologi begitu canggih ya. Saya searching di Google, itu hikmat itu ternyata itu adalah kemampuan memahami sesuatu secara mendalam. Jadi kadang orang pintar itu belum tentu berhikmat, Pak. Iya, benar. Ya kan? Dan orang berhikmat juga belum tentu pintar. Jadi hikmat itu memang kemampuan yang berpikir dari Tuhan gitu loh. Ada cerita begini. Teman saya juara kelas nih Pak. Dari SD, SMP, SMA, ranking pintar 1. Dia. Pintar. Tapi menganggur. Pada saat dia lulus. Saya nggak ngerti apa dia terlalu kaku. Kan ada orang misalkan dia kuliahnya di jadi manajemen atau dia kuliahnya ini, dia mau dapat pekerjaan yang sama yang dia pelajari, dia kaku, maksudnya nggak bisa ditawarin orang lain ya. Mungkin banyak kan orang kuliahnya ini akhirnya dari pekerjaannya jadi sales, akhirnya dia tetap terus berkembang gitu ya Pak ya. Banyak orang kayak gitu. Nah, memang yang saya dapat ini hikmat itu harus menjadi fondasi hidup kita. Kita juga jangan terus hanya bisa minta berkat sama Tuhan, tapi kita juga harus meminta untuk sama Tuhan untuk bisa mengelola berkat tersebut. Benar. Banyak orang yang diberkati berlimpah-limpah, tapi dia nggak bisa mengelola, akhirnya jadi salah. Karena saya lihatin banyak orang yang diberkati berlimpah-limpah tapi nggak bisa mengucap syukur, malah selalu berkata kurang. Nah, kita sebagai orang percaya ini, puji Tuhan, kita terus dekat sama Tuhan agar kita diberikan hikmat, bisa mengelola berkat tersebut secara baik. Kalau menurut Pak Bangun, hikmat itu bagaimana Pak? Gini, kalau saya kan ini kan kalau hikmat itu kalau dari apa yang saya dapatkan gitu, bahwa memang itu pintar itu belum tentu punya hikmat, itu betul. Tapi kalau saya hikmat itu kemungkinan bisa pintar, smart gitu. Karena hikmat itu datangnya dari Tuhan. Kalau pintar itu kan itu yang artinya kita
gali daripada pribadi kehidupan Betul, kita, betul. dari ke akal kita. Tapi kalau hikmat, ya itu datangnya dari Tuhan, yang enggak kita apa. Tapi datang dari Tuhan terus kita kembangkan, itu hikmat. Jadi itu. Sekarang kan kita mau membahas ini, Ya. Pak Hasan. Nah, kan Bapak Gembala kita kan memberikan ke kita untuk kita sharing dalam tuntunan sepekan perihal yang mau kita bahas mengenai apa yang kita dapatkan di ayat emas tahun ini dikorelasikan dengan penuntasan amanat agung. Betul. Jadi menurut Pak Hasan nih, kan otomatis dong mengenai hikmat yang ayat emas yang Pak Hasan dapatkan itu kalau dikorelasikan dengan amanat agung itu kira-kira bagaimana? Itu harusnya berpadanan, ada korelasinya. Menurut Pak Hasan gimana? Coba. Saya sih yang saya dapat, saya beruntung saya ada di wadah ini ya, di GB Arkadia di bawah Rayon 3. Dari awal tahun itu sudah digemakan itu kita mesti lebih banyak berdoa. Iya, benar. Berdoa dan berpuasa untuk untuk bisa melewati 2026 ini. Kita mesti banyak-banyak berdoa. Memang tetap kita mesti bagi waktu. Iya. Namanya pelayanan dan keluarga. Kalau kita terjebak dalam situasi yang pelayanan terus-menerus, tapi kita lupa sama keluarga, itu juga salah. Iya, benar. Nah, kita mesti bagi waktu untuk keluarga juga. Karena di rumah pun menurut saya itu juga pelayanan. Ya kan, kita bisa melayani istri, anak-anak, itu juga menurut saya pelayanan. Jadi menurut saya tidak ada batasan untuk kita melayani maupun di gereja atau di rumah. Yang penting kita tetap fokus sama Tuhan, kita tetap on fire, kita tetap tanggung jawab apa yang pemimpin suruh lakukan. Terus kita juga lakukan tanggung jawab sebagai pengerja yang diberikan tugas untuk melayani, ya kita tetap tanggung jawab. Dan saya berdoa di tahun 2026 ini pengerja yang ada di Arkadia makin on fire dan makin tanggung jawab dengan apa yang dipercayakan gitu loh. Kalau di jadwal untuk pelayanan ini lebih mentaati lah gitu. Jadi nggak sembarangan lagi ya di 2025 juga nggak ada yang sembarangan. Maksudnya 2026 ini lebih baik dari 2025 gitu. Ngomong-ngomong, kalau ayat emas Pak Bangun apa sih? Belum ngomongin nih. Puji Tuhan ya, saya bersyukur ya. Diberikan kesempatan juga, sama-sama kita diberikan kesempatan. Artinya memang waktu Pak Gembala memberikan kita tugas untuk sharing kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ayat emas saya terus terang itu sangat memberkati saya. Amin. Nah, kenapa? Ini sangat powerful banget. Coba dong bocorin. Karena itu kan coba kita buka di Ibrani 11 ayat 1. Ini luar biasa. Firman Tuhannya menurut saya ini luar biasa. Dan mungkin semua kita orang percaya pasti luar biasa. Ayo kita baca Ibrani 11 ayat 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Aduh, ini powerful banget. Kenapa itu? Sebelum saya mau membahas sedikit mengenai iman, ya kita harus tahu dulu iman itu tadi, bahwa iman itu dasar segala sesuatu. Ya, artinya sebagai orang Kristen yang dimiliki itu apa? Iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus toh. Betul. Pastinya harus kepada Kristus, bukan kepada siapa-siapa. Jadi itu iman itu sangat penting untuk kita miliki sebagai orang percaya. Tapi persoalannya gini, bagaimana kita untuk mendapatkan iman ini? Iman yang bagaimana? Iman yang sejati maksudnya seperti itu. Yaitu tidak lain melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya toh? Ya tidak mungkin orang bisa beriman kepada Kristus tidak lain bukan hanya dari mana-mana, hanya dari firman. Karena iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Itu jelas. Ya, saya beriman nih, Pak Hasan. Semua kita orang percaya beriman. Tapi bukan hanya iman-imanan seperti itu, tapi benar-benar iman yang sejati. Betul. Iman yang sejati itu maksudnya yang bagaimana kan? Iman yang benar-benar hatinya selalu percaya. Ya seperti yang tadi Ibrani 11 ayat 1. Dasar, pondasi dari segala sesuatu yang
belum kita Ya, lihat. ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, yang belum kita lihat sama sekali. Dan bukti sebagai orang kita, ya kita harus percaya sebelum melihat. Seperti kita tahu contoh Yes. di firman Tuhan Abraham ya, Hmm. waktu dia disuruh Tuhan untuk pergi untuk ke daerah yang dia tidak tahu kemana, seperti itu. Tapi iman itu daripada ketaatan. Iya. Nah, jadi kalau iman sekarang nih dikorelasikan dengan dalam penuntasan amanat agama, ini lebih dahsyat lagi. Iya. Nah, karena coba kita buka dulu firman Tuhan. Coba di Matius. Ini jadi kan Ibrani 11 ayat 1 kita korelasikan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi itu. Yang pertama tadi, kalau kita udah memiliki iman kepada Kristus, otomatis kan iman itu harus dilakukan toh. Iya. Action. Tidak berarti kalau aku beriman tapi tidak ada action yang kita lakukan. Kalau dikorelasikan dengan kita tahu tahun 2005 itu tahun amanat agung. Jadi ini korelasinya segini. Kayak kita baca Matius 28 ayat 9 sampai 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Haleluya. Jadi gitu. Pertama setelah kita memiliki iman kepada Kristus, misi kita bukan hanya kita miliki iman, tapi Tuhan tuntut kepada kita untuk setelah kita memiliki iman kepada Kristus untuk kita pergi. Pergi ini bagaimana? Yaitu satu misi Tuhan, bagaimana supaya amanat agung atau firman Tuhan itu tersebar, diketahui oleh setiap orang, makhluk. Itu seperti itu. Persoalannya, siapa sih yang akan pergi ini? Ya, kita tahu tidak akan ada orang yang mau pergi tanpa memiliki satu iman dasar dalam hidupnya. Yaitu melalui kebenaran firman Tuhan. Ya, hanya muridlah yang mau disuruh pergi oleh gurunya seperti ini. Ya, kita tahu Tuhan kita adalah guru kita seperti itu. Makanya kita bagaimana jadikan semua bangsa murid. Ya, kita harus memberitakan firman Tuhan. Jadikan mereka menjadi murid Kristus seperti itu. Supaya apa? Kalau hanya di kita untuk pergi mungkin sangat terbatas. Mungkin nggak tahu sampai kapan amanat agung ini bisa tergenapi seperti itu. Tapi kalau kita sama-sama bergerak dengan iman yang kita percayai kepada Kristus untuk kita dipakai Tuhan, percayalah, kita tidak sendiri. Ada Tuhan Roh Kudus yang akan menyertai kita. Karena kalau Tuhan berfirman menyuruh pergi, kita tidak serta-merta kita sendiri jalan sendiri. Ada penyertaan Tuhan di dalam setiap. Karena kita tahu kalau ada penyertaan Tuhan di situ, maka kita percaya segala apa yang misi yang kita lakukan untuk pergi, kita percaya Tuhan yang akan menggenapinya terjadi dalam kehidupan kita. Artinya misi Tuhan ini di dalam amanat agung itu agar semua orang bisa mengenal, diselamatkan seperti itu. Jadi itu terus. Nanti kita apalagi kalau menurut Pak Anson sendiri, kalau Pak Anson kan udah memiliki iman nih di dalam Kristus, pasti dong akan ada timbul untuk bagaimana kita untuk bisa memiliki gairah untuk pergi, untuk mengambil bagian dalam penuntasan amanat agung ini. Memang dari gembala pembina kita Pak Niko di MDPJ itu saya dapatkan itu memang tahun 2023. Jadi gol kita menuntasan amanat agung tahun 2023, dan salah satu dari 4 yang Pak Niko sampaikan itu kita mesti seperti anak kecil, bro. Nah, anak kecil itu imannya besar, bro. Contoh, saya punya anak nih, anak terakhir saya, perempuan namanya Catherine. Misalkan dia minta ke saya, minta sama bapaknya ya, tapi besok beliin aku ini nih, coklat misalkan, beliin aku coklat. Saya nggak beliin hari ini, besok ya, dia udah senangnya minta main, maksudnya udah senangnya bukan main gitu loh. Karena dia apa? Dia percaya dia akan mendapatkannya walaupun dia belum dapat, tapi dia percaya besok dia akan menerima. Itu iman anak kecil tuh memang sebesar itu. Nah, makanya
Pak Niko bilang sampaikan memang menuntut amanat agung itu mesti seperti anak kecil, Iya. nggak mudah nggak mudah nggak mudah marah, mudah mengampuni. Anak kecil Iya. itu kan mudah mengampuni bro. Iya. Sebentar dia main berantem nih, Sebentar udah berteman lagi. nah sebentar Iya. udah berteman lagi ya kan. Dan kita mesti mempunyai hati kayak anak kecil, mempunyai iman kayak anak kecil tuh, seperti yang saya ceritakan tadi. Belum menerima tapi dia udah senangnya udah bukan main, dia excited banget karena dia yakin dan percaya besok bapaknya akan belikan gitu Iya. loh. Nah itulah iman yang menurut saya iman yang kuat ya. Kita bisa sama-sama menyelesaikan amanat agung, dan salah satunya itu kita harus mempunyai hati seperti anak kecil. Iya. Luar biasa. Iya. Saya juga apa? Jadi ini karena kita korelasikan dari iman dengan bagaimana korelasinya dengan penuntut agama. Kita baca dulu ayat di Roma 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Roma 10. Karena ini sangat penting bagi kita. Bagaimana sesuatu misi penuntasan amanat ini terjadi? Ya, kalau kita sebagai orang beriman itu tidak memiliki ini. Nah, ayat ini. Ayo kita baca 2-3 ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Yes. Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini dahsyat. Jadi dari ayat ini kita bisa belajar sebagai orang percaya nih, yang sudah ya diselamatkan Tuhan. Jadi biarlah kiranya dengan iman kita kepada Kristus yang sudah kita diselamatkan, ditebus dengan darahnya, jangan hanya sampai di kita. Harus kita mau bergerak. Tuhan mau semua harus diselamatkan. Everyone harus terselamatkan melalui ayat ini. Makanya seperti kita inilah yang diapakan Tuhan, dipakai Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya memampukan kita. Ya, itu dibilang di ya, tetapi bagaimana mereka berseru kepada jika mereka tidak percaya. Yang pertama iman tadi, percaya dulu. Siapa yang kita percaya? Tuhan Yesus toh. Nah, dengan kita memiliki satu kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, maka kita percaya untuk kita boleh dipakai Tuhan. Amin. Nah, untuk boleh menyelamatkan orang lain. Nah, seperti itu. Bagaimana mereka dapat percaya jika mereka tidak mendengar? Nah, ini kuncinya. Bagaimana orang mendengar kabar baik itu kalau kita sendiri tidak mau bergerak? Kita hanya statis. Jadi keselamatan itu hanya untuk kita doang. Jangan. Jadi kita harus bergerak. Nah, bagaimana ini supaya berita keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi? Ya kita ini yang sudah diselamatkan ini harus kita bergerak ini. Nah, bukan karena kuat kita, gagah kita, tapi kita percaya karena Tuhan, karena ketaatan kita mau dipakai Tuhan menjadi alatnya. Nah, bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika ada yang memberitakannya? Kitalah orang-orang duta-duta yang Tuhan pakai kita untuk memberitakan firman Tuhan tersebut. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Digenapi. Nah, dan yang ini, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Kita harus diutus nih. Hambanya harus diutus nih. Siap-siap diutus Tuhan. Kita berdua harus diutus. Semua juga pekerja di GBRK dia harus siap diutus, ya melayani dimanapun. Jadi diutus dalam konteks bukan yang harus sampai ke bangsa-bangsa dulu. Jadi kita dari keluarga kita nih, bagaimana kita boleh sebagai anak Tuhan yang diselamatkan, kita boleh menjadi teladan atas keluarga anak-anak kita, keluarga kecil kita. Kan Tuhan bilang kan seperti itu. Dari Yerusalem dulu nih. Betul. Nah, jangan dulu kita langsung melangkah ke luar kalau Yerusalem kita belum aman nih, belum beres, belum diselamatkan. Yerusalem kita. Terus setelah kita kan naik lagi ke Samaria, Judea, baru nanti sampai ujung-ujung bumi. Jadi memang harus kita diutus, tidak sebenarnya kita hanya statis di tempat gitu. Biarlah atau orang-orang lain aja lah yang memberitakan. Kita harus bergerak bersama-sama, harus unity. Jadi itu karena penuntasan agung itu tidak silakan hanya sendiri. Harus kita semua anak Tuhan yang sudah diselamatkan seperti hambanya, Pak Hasan, saya, semuanya kita yang sudah diselamatkan. Jangan keselamatan hanya untuk diri kita, tapi memang harus kita bergerak sehingga keselamatan itu sampai ke ujung-ujung bumi. Seperti itu hambanya. Iya, Tuhan Yesus dahsyat. Jadi semua siap diutus Tuhan. Amin. Kita sama-sama siap menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Jadi kalau disuruh melayani,
prajurit Tuhan selalu siap sedia. Amin. Haleluya. Amin. On fire terus. On fire. Di era Pentakosta ketiga ini kita sama-sama siap mendukung pengembalaan Pagem di Arkadia. Ya, Jadi haleluya. prajurit yang dahsyat. Amin. Amin. Let's be the messenger of the third Pentecost. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersama kita angkat pujian. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilan atas hidupku. Ini aku, Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Sampai generasiku diselamatkan. Sampai generasiku diselamatkan. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh sharing kebenaran firman-Mu di dalam tuntunan sepekan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang kami boleh sharingkan Tuhan, kami tahu tidak sempurna, tapi Tuhan yang menyempurnakan oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap apa yang kami bicarakan, kami sharingkan, setiap mendengar Tuhan, boleh menangkap apa yang menjadi pesan-Mu pada pagi hari ini atas setiap kami. Kami percaya Engkau Allah yang akan memperlengkapi setiap kami semua Tuhan, sehingga everyone boleh mengenal Tuhan Yesus Amin. sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semuanya boleh diselamatkan. Biarlah keselamatan bukan hanya di kami, tapi buat semua orang, everyone boleh digenapi, sehingga penuntasan amanah agung terjadi di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Bukan karena kuat gagah kami, tapi Roh Kudus yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. limpah. Amin. Amin.